Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali berjumpa di sesi keempat untuk mata kuliah Komunikasi Personal Bermedia. Oke, apa saja yang akan kita bahas dalam sesi keempat kali ini? Baik ya, saya akan tampilkan terkait apa saja yang kita bahas dalam sesi keempat kali ini ya. Jadi kita akan membahas tentang apa itu komunikasi verbal, gitu ya. Baik ya teman-teman semuanya, kita akan mulai untuk penjelasan dari komunikasi verbal itu ya. Garis besarnya akan saya sampaikan, nanti teman-teman silahkan ya, semuanya bisa melihat yang ada di modul teman-teman semuanya. Baik ya teman-teman, saya mulai dengan penjelasan dari komunikasi nonverbal ini ya. Oke, di komunikasi nonverbal ini teman-teman kita akan mempelajari dua hal ya, bahwa di komunikasi verbal itu ada komunikasi lisan dan juga tulisan gitu ya. Kemudian teman-teman juga di bagian ini nanti kita akan membahas tentang tulisan itu seperti apa ya, kemudian komunikasi lisan itu bagaimana, seperti itu. Silahkan nanti dicek ya teman-teman semuanya. Kemudian ada bentuk-bentuk komunikasi lisan yang teman-teman bisa pelajari juga di sesi keempat ini, dari mulai komunikasi tatap muka, wawancara, percakapan telepon, negosiasi, pertemuan, ceramah atau pidato, presentasi, sampai dengan konferensi ataupun seminar ataupun lokakarya ya. Ini dalam bentuk-bentuk komunikasi lisan. Sedangkan apa saja keuntungan komunikasi lisan juga akan kita bahas dalam sesi keempat kali ini ya teman-teman ya. Kerugian komunikasi lisan tentunya juga tidak akan terlewat untuk kita bahas juga, karena setiap komunikasi tentunya ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini semoga teman-teman nanti bisa memahami lebih dalam terkait hal ini ya. Baik, bentuk komunikasi tulisan apa saja? Di sini ada email, surat, memo, laporan, dan lain sebagainya yang mungkin akan teman-teman juga sudah praktekkan atau akan dipraktekkan begitu ya. Dan keuntungan komunikasi lisan apa saja bisa terlihat di sini, dari mulai akses luas sampai dengan kenyamanan ya teman-teman ya. Kadang-kadang kita bisa berkomunikasi lancar dengan tulisan, namun ketika verbal atau lisan itu sebaliknya ada kekurangan gitu ya. Nah, kekurangan dari komunikasi tulisan apa saja bisa dilihat di sini, dari mulai akses yang luas sampai dengan tingkat kenyamanannya ya. Baik, selain komunikasi verbal, ada juga komunikasi nonverbal yang kita bahas pada sesi kali ini. Apa sih yang kita bahas dalam komunikasi nonverbal ini? Selain tentang konsep ataupun definisi, kita akan bahas tentang prinsip dari komunikasi verbal itu sendiri. Kemudian ada juga mengenai hal-hal yang tadi ya, kita menguraikan lebih lengkapnya, dari mulai yang pertama adalah bagaimana komunikasi nonverbal tadi bisa berinteraksi dengan pesan verbal, kemudian bisa membantu membentuk kesan, membantu membentuk hubungan, membantu dalam hal membangun percakapan, sampai bagaimana pesan nonverbal ini kenapa tidak bisa menipu, karena ini bagian dari gerak-gerik eye contact yang itu kadang-kadang tidak bisa direncanakan karena timbul secara alami gitu ya. Baik teman-teman, kurang lebihnya ini yang akan kita bahas di sesi keempat. Jangan lupa untuk tetap berdiskusi aktif ya di sesi ini. Dan jangan lupa tugas yang diberikan dalam pekan lalu untuk diselesaikan dalam pekan ini ya. Terima kasih semuanya dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.